Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat. Saya Babinsa Desa Nagrek Utara, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya ingin bersilaturahim dengan Ketua MUI Desa Nagrek Utara, Bapak Haji Dodi. Saya sebagai Babinsa ingin mendapatkan siraman rohani berkaitan dengan kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Jadi begini Pak Haji, berkaitan dengan kurban yang besok akan kita laksanakan. Kalau di kita itu hari raya kurban terkenalnya. Iya. Kalau ini kan hari raya Idul Adha. Jadi saya pengen ini Pak Haji, pengen diberikan ilmu sama Pak Haji. Iya. Kurban itu hukumnya apa sih Pak Haji? Ini bagus nih. Ada aparat non lembaga keagamaan Siap. concern juga memberikan pencerahan mungkin Siap. kepada umat ya. Alhamdulillah. Karena kan ini juga oke lah, saya sebagai babinsa tidak memahami secara spesifik tentang hal ini Pak Haji ya. Ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau saya juga sambil belajar kan gitu ya. Belajar buat saya selaku umat Islam dan juga pengen berbagi pengetahuan buat yang lain gitu kan. Gitu Pak Haji. Siap. Secara langsung ya. Kurban sebagian besar para ulama mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunat muakkadah. Ada, walaupun ada beberapa ulama yang menyatakan wajib. Ya, itu dari beberapa pihak ulama. Untuk ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum kurban itu sunat muakkadah, sunat yang sangat ditekankan. Yang dianjurkan. Ya, yang sangat dianjurkan, ditekankan ketika kita memang punya kelebihan rezeki. Siap. Ya, tapi insya Allah ya secara umum bahwa secara ulama kebanyakan bahwa hukum kurban itu sekedar sunat muakkadah, bukan wajib. Karena memang dalam Quran surat Al-Qasas Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah kalian. Ulama mengatakan sholat itu adalah sholat sunat Idul Adha. Wanhar itu melakukan ibadah setelah sholat sunat Idul Adha, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan sepakat para ulama bahwa di sini kurban hukumnya sunat muakkadah. Rasulullah mengatakan bahwa dalam satu hadisnya umirtu bin nahri wa huwa sunnatullah, bahwa aku diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Dalam artian untuk Rasul itu kurban wajib. Wa huwa sunnatullah, dan untuk kalian hanya sekedar sunat. Cuma sunat ada dua, ada sunat muakkadah dan sunat ghairu muakkadah. Muakkadah itu yang sangat ditekankan. Siap. Insya Allah seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa kurban secara umum, secara konsensus para ulama fikih punya sekedar sunat seperti itu. Untuk selanjutnya nih Pak Haji, alhamdulillah ini sudah ada mulai pencerahan. Saya jujur, saya kira wajib aja kalau masalah hukum kurban kan gitu. Ternyata ya itu tadi ya, karena kita belum tahu ilmunya. Untuk ini Pak Haji, syarat-syarat hewan kurban yang bisa dikurbankan atau yang tidak boleh itu seperti apa? Siap. Kurban kan ada beberapa kategori, ada dengan domba, kambing, sapi, unta. Nah kalau untuk domba, jadi kita sih pada umumnya pada umumnya kan pakai domba. Domba sama kambing beda kan? Kalau di kita domba lah, domba. Ya, domba itu umur itu sudah nyampe usia 1 tahun. Nah kalaupun yang belum nyampe 1 tahun, itu giginya minimal harus sudah tumbuh. Bukan, apa namanya? Harus ada yang ompong. Yang ompong. Nah itu baru bisa. Nah untuk kambing minimal usia 2 tahun. Itu yang pertama dari umur. Kalau sapi ya sama 2 tahun, onta 5 tahun, onta kita nggak ada kan. Siap. Ya. Maka ketika kita akan membeli hewan kurban, domba ya harus cerewet juga. Itu udah nyampe belum 1 tahun. Siap. Kan kadang-kadang dombanya besar, hebat, gemuk, tapi belum tentu juga sampai umurnya udah nyampe 1 tahun. Karena memang hebat lah ngurusnya. Jadi secara umum 1 tahun. Yang kedua, masih syarat hewan kurban. Ya.
dikatakan bahwa Rasul mengatakan dalam salah satu hadis dari riwayat Ahmad, Anil Bara ibni Azib qala Rasulullah arba'un la tujzi'u fi adhil auraul bain. Yang pertama dalam segi fisik. Ini umur udah nyampe nih umur 1 tahun kan. Kami udah tahu. Udah sampai apa bahasanya nisab ya? Udah nisab ya. Yang pertama dari segi fisik nih hebat nih, gemuk, sehat. Tapi maaf, di sini dikatakan bahwa auraul bainu auruha. Matanya harus benar-benar sehat. Jangan sampai apa sudah ya pecah. Iya. Cuma satu. Pokoknya cacat gitu. ya, cacat. Segemuk apapun kalau matanya cacat tetap nggak bisa. Tidak bisa dijadikan hewan kurban. Siap. Yang pertama, yang kedua, wal arjaul bainu arjuha. Iya, mata sehat, badan sehat, cuman kakinya agak bengkok dikit nih. Siap. Dan nggak bisa juga. Bisa kan? Siap. Yang ya berarti ya bahasanya kan pincang. Pincang. Apalagi potong lah ya. Ini yang ketiga, dia potong enggak, pincang enggak, matanya juga enggak sehat, cuman sayang sakit. Di sini dikatakan wal maridotu bainu waruha, benar-benar sakit. Maaf kelihatan kalau domba atau hewan sakit itu kelihatan kan, bukan dari loyo kan, dari mereka yang suka miara kambing lebih paham ya. Dari sehat nih lagi sakit kayaknya, matanya beleng dan amam ya. Terus dari habisnya juga seluaran cairan itu udah pasti sakit ya. Nah segemuk apapun ketika sakit tidak sah jadi hewan kurban. Yang terakhir yang keempat dia nggak sakit enggak, pincang juga enggak, matanya juga sehat, cuman badannya kurus banget. Maka dia nggak sah. Walaupun umurnya udah 1 tahun, dia cuma kelihatan tulang dan sebagainya. Apa yang juga bikin kurban? Bagian ya? Di bagian tulangnya. Bagian tulangnya. Dan selebihnya itu apa namanya tidak ada kriteria lagi. Ya ternyata umur, ya termasuk fisik ya tadi dikatakan. Siap. Beberapa tahun lalu apa aja ya? Ada satu kasus ini. Ada teman beli sapi. Iya. Pas nyampe sini itu sapi mungkin karena kelelahan muter-muter dulu kemana-mana kita ngirimnya capek, nggak bisa berdiri Pak Haji, karena teman saya mungkin ketakutan takut nggak sah, hanya nggak mau jadi beli, hanya beli di tempat yang lain gitu. Apakah tadi itu termasuk kategori tidak sah kalau dipakai kurban Pak Haji? Kan tidak sehat. Tidak sehat Pak Haji? Berarti sakit. Oh siap. Dia fisik bagus, cuma dia nggak bisa diri, kelihatan kelelahan dan capek. Berarti kan ada satu hal dalam badannya, stamina-nya jelek, itu sakit namanya. Jangan dipaksakan. Berarti bagus temannya itu. Hati-hati banget. Hati-hati bener Pak Haji. Karena lumayan kan harganya, lumayan puluhan juta. Betul. Sapi kan besar gitu. Kalau mubadir kurbannya nggak diterima kan sayang Pak Haji. Ibadahnya nggak diterima. Ada bahkan salah terakhir nih. Hewan kurban tidak disyariatkan harus hewan yang jantan. Oh iya. Benar. Bahasa Sundanya bikang juga boleh. Ya. Oh, ceweknya. Jadi yang tidak disyariatkan jantan saja. Cuma di kita pada umumnya mungkin. Benar. Dia pinginnya kalau domba yang tanduknya domba ganteng ya. Betul Pak. Sebagainya kalau tanduknya kurang abdol. Kita sering jelaskan juga jangan sampai terjebak dalam artian mindset seperti itu nanti di padang masan buat tunggangan ya emangnya sakit kan gitu. Siap benar Pak Haji. Tapi nggak salah juga itu. Siap. Nah ini yang paling penting Pak Haji, yang sering saya lihat di lapangan lah gitu ya. Karena saya juga tidak tahu, saya juga tidak berani menegur karena itu konteksnya bukan ranah saya lah gitu Pak ya. Apa sih yang menyebabkan kurban kita itu hukumnya jadi tidak sah atau mungkin makruh atau haram atau dosa lah gitu Pak Haji? Ya tidak sah aja lah. Gitu. Tidak sah Pak Haji ya? Ya biasa. Yang pertama, yang tadi dijelaskan harus sesuai dengan syarat-syarat hewan kurbannya. Oh, di antara itu. Jadi kan kalau misalkan tidak memenuhi kriteria syarat berarti nggak sah. Ya. Segede apapun, semahal apapun nggak sah. Ya. Yang kedua, ada hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kita pada umumnya, bukan di kita semacam.
ini kita nih kadang-kadang otomatis nggak bisa potong sendiri kan, Ya. baik kurban atau pembeli biasa, pasti kita manggil yang bisa. Itu nggak salah juga. Kalau untuk penyembelihan biasa yang bukan kurban, cukup Bismillah Allah Akbar beres, sah penyembelihannya. Tapi kalau sistem di kurban, kalau cuma hanya Bismillah Allah Akbar saja itu nggak sah. Jatuhnya penyembelihannya sah, tapi kurbannya nggak sah. Oh, Ya, gitu, ya. makanya suka ditanya ya, ini kurban siapa? Ini bapak kurban siapa? Oh, Dan Rasul pernah mencontohkan waktu itu dalam salah satu riwayat, Rasul waktu itu kurban ada 3 domba. Yang satu domba kurban buat beliau, yang satunya lagi kurban buat keluarganya, dan satu lagi kurban buat umatnya. Dan Rasul mengikrarkan, Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, ini hewan wa taqabbal, maka terimalah kurban ini atas nama saya, kata Rasul, nama Muhammad. Siap. Yang kedua sama, Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal min ahli, jadi keluarganya. Yang terakhir min ummati wa umatnya. Ini mengisyaratkan bahwa ketika kurban harus ada ikrar. Tidak Diikrarkan. sekedar Bismillah ya Allah Akbar. Nah, itu buat penyembelihan biasa. Mohon. Sembelihannya sah, tapi untuk kurbannya nanti kasih malaikat. Ini niatnya niat apa nih? Itu. Siap. Jadi kenapa harus misalkan dengan orang yang ngerti? Maka dalam kitab fikih ada babul udhiyah, bab tentang menjelaskan syarat dan kaifiat penyembelihan hewan kurban. Gitu. Idul Adha itu kan kurban. Ya, sembelihan. Jadi kenapa disusun oleh para ulama khusus tentang membahas masalah kaifiat kurban? Jadi yang pertama yang tidak, jadi salah penyembelihannya sah. Jadi kan ada orang kadang-kadang sama apa suami kita juga bisa nyembelih betul, cuma kaifiatnya nyampe nggak? Cuma nyembelih doang ya sah. Cuma yang nggak tanya nyampe kurban. Kayak misal yang diminta kan para ustaz yang bisa potong kan. Tertibnya tertibnya itu kan ada bacaan, tapi ya otomatis Bismillah, sholawat juga. Biasanya kalau kita pakai sholawat Ibrahimiyah ya, karena kita kalau kan Nabi Ibrahim kan kalau kurban juga gitu, sholawat Ibrahimiyah, kemudian ngadepi ke kiblat. Ya kalau bisa, kalau kita sih buat lebih ini lagi, kita takbiran dulu ya, seperti itu kan. Jadi ada girohnya. Kalau buat nyatain doang ya udah di sembelih terus di beres, udah nggak ada bekas, udah. Cuma yang paling utama lagi ini yang sudah menjadi gejala di kita. Misalkan nyuruh nih sama satu orang yang bisa nyembelih, tapi misalkan bukan ustaz, secara undang-undang tidak tertulis di masyarakat, aturan tidak tertulis. Siap. Kulit ya, Pala, terus kaki itu bagian yang nyembelih. Ini tapi sekarang udah mulai udah dipakai, tapi di beberapa tempat dipakai. Jadi aturan tidak tertulis. Ya, ada tidak tertulis. Kulit, Pala sama Kaki. ceker ya, kaki ya. Oh. Itu bagian yang yang Betul. Yang betul. yang betul. Nah kalau seumpamanya ini menjadi satu tradisi, anggapan, aturan tidak tertulis, seolah-olah di kepala, kulit sama kaki seolah-olah upah, betul nggak? Siap. Kira-kira sah nggak? Kalau diniatin upah, Tidak sah, Pak. itu tidak sah. Makanya kita tekankan, kalau misalkan kalau buat di luar kurban nggak apa-apa, kurban ada aturan. Sampai bulu-bulunya tuh nanti berpahala. Setiap helai bulunya itu menjadi satu kiparat dosa. Setiap tetes darahnya yang keluar di penisnya menjadi kiparat dosa buat kita. Otomatis kalau nanti si kulitnya tidak disertakan sebagai hewan obat, pak doa itu tadi. Berarti nanti di awal kiamat kasihan dombanya nggak ada kulitnya, nggak ada kulitnya. Kepalanya kemana kan? Gitu. Ya secara kaifiat itu tidak benar.
Gimana kalau benarnya? Ya tetap yang kurban itu tetap diambil dulu, ya. Tapi harus ada upah secara jelas. Nih Mang, kasih ya udah Bang, kita motor ya ada bang 100.000 upah. Jadi buat menepis bawah kepala, apa namanya kulit dan kaki, seolah jadi upah. Maka harus ada upah jelas. Misalkan berapa aja lah, terus 100.000. Ya. Cuma coba nih Bang, Mang atau gitu kan? Ya. Kita kan nggak bisa nih ngurus kepala, Ya. ya buat Mang aja lah. Salah satu bagian kurban. Jadi harus ada ikrar. Yang kulit juga kita mau buat ngapain di rumah juga? Ya. Berarti ini biarin lah sama Mang aja di bawah sebagai tanda bentuk Amang termasuk bagian juga kan bagian dari apa namanya orang yang berhak mendapatkan hewan kurban. Nah itu baru benar. Tapi kalau udah dipisahin sendiri sama si Amangnya, yang Tanpa ada ikrar sama yang korban tadi. apalagi nggak dikasih upah juga, berarti pemikirannya itu udah jadi upah potong. Ya otomatis kasihan juga nanti ada kepala ngadain. atau lagi. Ya. Ini tetap dikasih nih upah. Memang wayana ya, kepala itu bukan bagian teman. Saya udah kasih upah pakai uang. Ya. Tetap datang pulang kulit Ya. ini ke rumah kita nih. Ya. Tenggelam kulit. Kelihatannya ada 4 nih domba. Udah bayar sama saya lah. Kulit ini belum dibagiin ya. Belum dibagiin ya. Rata-rata si taplok belum dibagiin pada datang. Datang. Udah bayar berapa satu 20.000 Bapak ya kan? Dapat Ya. bayar 80.000. Lumayan lah buat kopi yang ikut potong. Ya. Itu nggak sah. Itu Rasul mengatakan dalam satu hadis bahwa ketika misalkan kurban ya di sini jangan sekali-kali menjual kulitnya. Dijelaskan kata Rasulullah tabiul lukumal haji wal adhi wa qul wasadakum wastamtiu bijuludika wala tadibuna. Termasuk kulit-kulit kalau bisa kalau sapi sih sama kulit-kulit jadi potong-potong. Kalau domba kan enggak. Beli buat bedung atau dijual ke Garut kalau dulu mah ya buat kulit dan sebagainya. Dan janganlah kalian menjual daging kurban, jangan menjual apa namanya hewan kurban, sembelihan kurban, termasuk apapun yang ada dalam hewan pun tidak boleh dijual, termasuk kulitnya. Maka di sini barang siapa yang menjual kulit kurbannya maka tidak ada kurban bagi dirinya. Terus mengatakan. Berarti zaman Rasul juga udah banyak yang menjual kulitnya kulit kurban. Makanya beliau Rasul mengatakan begitu. Menegaskan. Dan itu yang kita apa namanya concern harga tersabaraha. Itu jualan kulit itu nggak seberapa. Nggak seberapa harganya. Paling tinggi yang super itu 30.000 mereka beli kan. Ya, lumayan buat rokok yang ikut kerja gitu. Betul. Jangan. Itu nggak sah. Yang lebih parah lagi nih, kalau dulu kita nggak nyalahin kulit nggak ya? Ya. Karena mungkin juga nggak tahu ya. Karena nggak tahu. Ini hari Jumat kan kurban. Besok tuh dekat kalau kulit udah tahu nih ada yang mau kurban, keluarga yang kurban, datengin. Misalkan ada 2 atau 3 nih domba, dikasih DP dipanjar. Oh dipanjar ya. Kan kalau dikasih sakit ya besok, saya dipanjar. Belum disembelih udah dijual. Udah jual. Ini yang bermasalah yang terjadi di masyarakat. Siap. Jangan sampai kita punya niat hebat, niat agung luar biasa, dalam prakteknya ada hal yang bisa membatalkan kurbannya. Jadi mubazir ya Ustaz. Mubazir sih nggak makan. Ya. Pahala kurbannya nggak ada ya? Pahala kurbannya nggak ada. Itu. Pahala sedekah aja berarti ya? Pahala sedekah. Nggak mau. Udah nyampe kurban. Siap. Itu diantaranya. Siap. Aduh luar biasa nih Pak Haji. Jujur saya baru tahu Pak Haji, benar baru tahu. Nah ini yang terakhir Pak Haji. Iya. Tentunya dengan diperintahkannya umat Islam bagi siapapun yang mampu untuk melakukan kurban itu kan ada keutamaan atau manfaatnya Pak Haji? Pasti. Manfaat dan keutamanya itu apa aja sih Pak? Iya, manfaat yang pertama otomatis kita melaksanakan perintah Allah. Gini Pak Haji, apakah ada seperti zakat nih asnafnya gitu ya? Iya. Kalau kurban ada? Ada gini, kalau zakat kan asnaf udah tertera kan. Siap. Ya, yang 8 asnaf itu. Kalau kurban, ini ada 2 jenis kurban nih. 2 jenis metode kurban. Ada kurban wajib, kurban nadar. Ada kurban sunnah. Kalau bentuknya nadar sudah jadi wajib.
Nah kalau untuk nadat, biur orang yang kurban tidak boleh mencicipi atau memakan hewan kurban Sedikit pun. sedikit, dan selebihnya dibagikan ke miskin. Terus kedua, kalau kurban sunnah, maka justru sunnah orang yang berniat kurban itu mencicipi daging kurban dia. Seperti kurban Dzulhijjah nanti ini. Nah, ya, yang Oh, yang kurban juga boleh. kalau yang kurbannya bukan sunnah tidak Oh, tidak nazar, tidak nazar. Kalau nazar emang nggak boleh. Oh. Namun kata para ulama mengatakan bahwa mencicipi hewan kurban atas nama dia karena emang hukumnya bukan sunnah justru dianjurkan, disunahkan untuk menambah keberkahan. Terus manfaat dari kurban itu sendiri ya secara otomatis kan sedekah juga. Tidak semua saudara-saudara kita minimal 1 bulan makan dengan daging, Daging. Ya. ya kan? Ya daging buat kambing ataupun sapi kan. Ya ketika nyampe ini bulan Dzulhijjah sekarang, ya mereka bergembira. Itu adalah satu bentuk ajaran dalam agama Islam, ada kepedulian. Nah, yang ketiga itu membangun ukhuwah persatuan di antara kita, kepedulian sesama. Jangan sampai kita yang enak makan sementara tetangga kita yang nggak. Kalau kita kan misalkan makan sama daging udah nggak aneh. Oh, udah nggak aneh ya. Umpamanya kan. Saking nggak anehnya justru enak makan sama ikan asin kalau kita umpamanya. Sama tempe. Ya, sama tempe doang. Tapi mereka kan enggak. Oh ya sate, nggak mungkin juga. Walaupun kita dekat sama mangkukan dagang sate, nggak setiap hari kita makan sate. Iya benar. Jangan kan orang lain, kita aja yang dapat nih Pak Haji lumayan ada satu ya langsung dibawa di malah kita kembali ya. Ini ada ikhwanus sulur menggembirakan saudara-saudara kita, memberikan gembira kepada tangan kita itu lebih baik daripada 20 tahun kita seibadah sunnah. Luar biasa. Itu membuat orang gembira, membuat orang bahagia, baik dengan ucapan dan perbuatan kita itu lebih baik daripada ibadah kita 60 tahun. ibadah sunnah. Kenapa? Dalam ajaran Islam kan ibadah kan terbagi menjadi 2. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah ritual seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan kan, termasuk haji kan. Nah, ada lagi ibadah sosial, ya termasuk tadi ada zakat, infak, sudah termasuk kurban. Itu ibadah sosial. ibadah sosial. Makanya harus balance, harus ada seimbang. Dalam Quran kan ada beberapa ayat ketika perintah sholat pasti didampingi dan perintah zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat, aqimis sholat wa atuz zakat. Tujuannya supaya balance Pak Haji ya. Satu minal mahabli minas kalau kita misalkan hebat sholatnya berjamaahnya, tapi ya, hubungan sosial secara kesosialan mereka kurang, itu tujuan. Udah bagus ya. Siapa aja siapa. Makanya ada sedekah wajib ya zakat. Sedekah biasa yang pada umumnya kita hidupan sedekah. Itu yang jadi apa namanya hebatnya kurban. Itu kurban kan bukan artinya korban. Kurban dari kata kurubah, mendekatkan diri kita kepada Allah lewat berbagi sesama manusia. Lewat ibadah sosial tadi. Ibadah sosial. Siap. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan. Mungkin demikian Pak Haji. Atau dulu Pak Haji. Ya, Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi tauziah. Saya minta tauziah kepada Pak Ustadz, Pak Haji Dodi, Ketua MUI Indonesia Negara Utara berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu buat saya secara pribadi dan menjadi ilmu, informasi, edukasi buat masyarakat siapapun yang menonton dan mendengarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.